Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengikuti sekarang ini persekutuan usia indah, yang mana tadi kita sudah bersama-sama mengikuti Zoom dan kita sudah berjumpa. Dan sekarang ini kita akan memasuki pujian Kami Berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, juga yang menyertai kami pada saat ini, kami bersyukur, terima kasih Bapa, karena hari lepas hari kami sudah diberkati dan disertai. Dan Tuhan juga sudah menolong kami. Bapa, pada hari ini kami mau bersekutu lagi mendengarkan firman-Mu mengenai mesbah doa. Ajarilah kami Bapa, supaya kami lebih mengerti lagi apa itu mesbah doa. Ya Tuhan, kami tahu firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa mendengarkan firman-Mu setiap hari Jumat. Berikanlah kepada kami pengertian ya Tuhan, dan juga hati yang taat kepadamu. Karena hidup kami ini sudah tidak lama lagi, kami mengisinya bersama keluarga kami. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami layak nanti apabila berjumpa dengan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Mungkin banyak kami melakukan kesalahan-kesalahan melalui pikiran kami yang bukan-bukan, yang sudah menuduh orang ataupun mencurigai orang. Ya Tuhan, ampunilah kelemahan kami. Juga Tuhan,
berikanlah kepada kami juga hati yang lebih mengasihi lagi dan lebih lagi mau mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami lagi dalam kuasa darah-Mu dan biarlah layak persembahan kami naik ke hadirat-Mu sebagai dupa yang harum bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, berbahagialah kita karena bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari kita. Oleh karena itu, marilah kita akan naikkan pujian, Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Engkau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Engkau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yaitu tadi Bapak Ibu, pujian Kau telah memilihku. Kita sangat mensyukuri bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Marilah kita menjadikan diri kita sebagai bait suci-Nya, ya, kita untuk menjadi alat Tuhan. Kita mendoakan bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kita juga mendoakan keluarga kita, anak-anak kita, dan juga teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan kita, dan juga semua orang
baik itu teman kita maupun juga orang yang tidak suka kepada kita, baiklah kita menjadi alat bagi Tuhan. Nah, berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat Alkitab yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Mari kita dengarkan. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇第100篇第1节到第5节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当倾泻进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华很伟善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ruth Rahmat tentang membangun mezbah untuk Tuhan. Apakah kita harus membangun mezbah yang seperti batu-batu yang disusun lalu diletakkan korban bakaran? Nah, kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan itu nanti. Sebelumnya, Ibu Annawati Esther akan menyampaikan puji-pujian. Mari kita dengarkan. 亲爱的弟兄姐妹，我要献上一首诗歌，除你以外。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无见面。除你以外，有谁能擦干我眼泪？
谢谢大家。 Selamat jumpa kembali jemaat usia indah yang dikasihi Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, menaikkan doa-doa kami, serta menaikkan puji-pujian kami. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga hadir dan menyatakan kepada kami akan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami mengerti firman Tuhan, dan juga hamba-Mu menjelaskan dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang saya bawakan adalah tentang membangun mezbah untuk Tuhan. Apa arti mezbah? Mezbah adalah suatu tempat yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban atau membakar dupa dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Mezbah berasal dari bahasa Ibrani, mizbeach, yaitu tempat yang tinggi, dan dari kata kerja safak yang artinya membantai, menyembelih, mempersembahkan korban. Dalam bahasa Yunani adalah altare, atau juga tempat perapian. Kapan mezbah pertama kali disebut? Ketika Nuh mendirikan sebuah mezbah setelah air bah surut. Dalam Kejadian 8, 20, 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Satu-satunya persembahan yang disebutkan sebelum air bah adalah persembahan Kain dan Habel. Meskipun kemungkinan besarnya mereka menggunakan mezbah, hal itu tidak dinyatakan dalam Alkitab Kejadian, tetapi ada dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, sesudah zaman Nuh disebutkan tentang Abram di dalam Kejadian 12 ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di sebelah barat Ai, di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu di dalam Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Berikutnya adalah mezbah Ishak dalam Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Setelah itu, dalam Kejadian 35 ayat 1 dan 7, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya." Nah, di masa Musa, sebelum masuk tanah perjanjian, disebutkan dalam Keluaran 17 ayat 11 dan 15. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana mezbah harus didirikan? Tuhan memberi beberapa peraturan kepada Musa dalam Keluaran 20 ayat 23 sampai 26. "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Yang keempat, mengapa mezbah didirikan? Ya, mezbah didirikan itu adalah tempat kita menyembah Allah dengan membawa korban syukur kita dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan di situ juga adalah tempat di mana Allah menerima permohonan ampun kita, menerima persembahan kita, serta memberkati kita, serta meneguhkan janji-janjinya kepada kita. 5. Ada 5 macam mezbah yang kita kenal. Yang ke-1 adalah mezbah pribadi. Yang kedua adalah mezbah keluarga. Yang ketiga adalah mezbah gereja. Yang keempat mezbah kota. Dan yang kelima adalah mezbah bangsa. Yang ke-1, mezbah pribadi adalah saat kita menyembah dan mengagungkan Tuhan, serta mengungkapkan semua perasaan dan pergumulan kita pribadi. Kita mencari wajah Tuhan, mendengarkan Ia berbicara dalam hati untuk pegangan hari itu. Bisa disertai membaca firman-Nya. Teladan dari Tuhan Yesus di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah, itu adalah mezbah pribadi, yaitu saat di mana kita dengan Tuhan mempunyai hubungan yang akrab dan intim. Yang kedua, mezbah keluarga.
yaitu saat kita sekeluarga menyembah dan mengasihi Tuhan dengan pujian, doa syukur, dan permohonan seperti di dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Kejadian 8:18-20 yang tadi kita sebutkan, yaitu tentang Nuh ya. Keluarlah Nuh bersama dengan anak dan istrinya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di situ. Lalu yang ketiga adalah mezbah gereja, yaitu saat Tuhan disembah dalam komunitas. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 juga dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat adalah mezbah kota. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 ditulis, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, itu mereka mendoakan apa? Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, di sini kita melihat ada jawaban doa di mana malaikat datang dan membebaskan Petrus dari penjara. Meskipun Petrus dirantai di antara 2 orang laskar, tetapi dia bisa bebas. Dan pintu-pintu penjara yang tebal dan pintu gerbang itu terbuka. Yang kelima adalah mezbah bangsa. Di dalam 2 Tawarikh 7:7-8, 13-14 ini adalah masa Salomo ya. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Nah, bila mana aku menutupi langit, kata Tuhan, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itulah sebabnya kita harus berdoa juga untuk bangsa. Karena apa? Pemulihan daripada negeri kita itu ditentukan juga oleh doa-doa kita bersama. Itu sebabnya bukan saja di dalam satu gereja, tetapi antar gereja. Kalau kita selama beberapa gereja bisa berkumpul bersama-sama, itulah saatnya kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan itulah Tuhan harapkan, karena Tuhan sangat ingin
membuat negeri kita ini dipulihkan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menanamkan kebenaran ini di dalam hati kami yang mendengar. Dan kami mengerti bahwa kami perlu membangun mesbah bagi Tuhan. Karena itu adalah tempat di mana Tuhan memberkati kami. Dan di mana kami menaikkan doa penyembahan dan permohonan ampun dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan pujian Sukacita Hidupku. Meskiku kini telah lemah, ku topang pelihara, siang malam ku berdoa, kasih-Ku sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani, kasih Tuhan sertaku. Sukacita hidupku, meski ku kini telah lemah, ku topang pelihara, siang malam ku berdoa, kasih-Ku sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani, kasih Tuhan sertaku. Sukacita hidupku, kasih Tuhan sertaku. Sukacita hidupku. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan bahasa Mandarin lagu Sukacita Hidupku. Ya sang teluai pu setuang, sen suci sen kan ku, jiang jiang de deng wo bu cui ni, sen zhi ai sen kan ku,你感我们好相老，悲身是永不算老，深恩等在没有老，动心是分过到老，压上的芦苇不是光，生不是生干枯，将将的等我不催眠，生着爱生干枯，你感我们好相老，悲身着永不转老，深恩等在没有老，终身是分过到老，深恩等在没有老，终不分不到老。Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Untuk itu marilah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu,
的美好，你我当我同心中，直到永远。感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美尊高的声音，敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的境况如何，我要诉说你的恩典，在我心中。Marilah bersama-sama kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan, untuk dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Bapa, biarlah menjadi berkat bagi pelayanan ini dan juga memuliakan nama-Mu. Terimalah juga ya Tuhan persembahan pujian kami, dan kabulkanlah doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Oma dan Opa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu, walaupun malah hanya melalui online. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong pertumbuhan iman kami, mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan berkati dan Tuhan menolong supaya kami semakin hari mengenal Engkau dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatan kami, supaya Tuhan menolong kami tetap sehat. Bagi oma opa yang dalam keadaan sakit, baik itu berada di rumah sakit atau di rumah, kami rindu supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan, memakai setiap obat yang mereka pakai, dan pelayanan medis, kiranya Tuhan tetap menolong mereka bisa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami rindu supaya Tuhan tetap menolong pemerintah kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas mereka masing-masing untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menolong negara kami dalam keadaan aman. Kami rindu supaya Tuhan juga hancurkan seluruh kekuatan orang-orang jahat yang mau mengganggu negara kami ini, supaya Tuhan patahkan kekuatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampailah kita di akhir persekutuan kita pada hari ini. Mari kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih,
Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Tuhan berkati. Amin.